Yang saya hormati Bapak Adi Mursalin SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah Seminar Manajemen, dan yang saya hormati Bapak Nayun Untung Utama SEMM selaku dosen pembimbing saya. Perkenalkan, nama saya Francisca, NIM 18104166621, kelas A2, semester 6. Baiklah, langsung saja saya akan mempresentasikan laporan hasil perbandingan 5 jurnal saya. Langsung saja, judul yang saya angkat di sini adalah pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja pegawai pada kantor desa Darit, Kecamatan Menyuke. Latar belakang pemilihan jurnal tentang pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja pegawai. Disiplin kerja merupakan suatu sikap dan perilaku seseorang yang menunjukkan ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, keteraturan, dan ketertiban pada peraturan perusahaan atau organisasi dan norma-norma sosial yang berlaku. Menurut Sastro Hadiwiryo tahun 2003, disiplin kerja adalah suatu sikap menghormati, menghargai, patuh, dan taat terhadap peraturan-peraturan yang berlaku, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, serta sanggup menjalankannya dan tidak mengelak untuk menerima sanksi-sanksinya apabila ia melanggar tugas dan wewenang yang diberikan kepadanya. Tujuan disiplin kerja adalah demi kelangsungan organisasi atau perusahaan sesuai dengan motif organisasi atau perusahaan yang bersangkutan, baik hari ini maupun hari esok. Pegawai dapat menggunakan dan memelihara sarana dan prasarana, barang dan jasa organisasi dengan sebaik-baiknya. Disiplin kerja sangat dibutuhkan oleh setiap pegawai, karena merupakan sarana untuk melatih kepribadian pegawai agar senantiasa menunjukkan kinerja yang baik. Yang melatar belakangi saya memilih jurnal tentang pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja pegawai adalah disiplin kerja sangat dibutuhkan oleh setiap pegawai karena merupakan sarana untuk melatih kepribadian pegawai agar senantiasa menunjukkan kinerja yang baik. Alasan mengambil jurnal tentang pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja pegawai. Disiplin kerja merupakan sikap yang sangat diperlukan oleh setiap orang dalam suatu pekerjaan dan usaha untuk meningkatkan kinerja guna mencapai tujuan organisasi. Kedisiplinan penting bagi organisasi sebab akan ditaati oleh sebagian besar pegawai dan diharapkan pekerjaan akan dilakukan secara efektif. Disiplin memiliki efek positif dan signifikan terhadap kinerja, sehingga semakin baik disiplin kerja, maka semakin baik pula kinerja pegawai. Disiplin bukan semata-mata terkait dengan dominasi atau hukuman, namun lebih kepada membuat lingkungan kerja aman dan menyenangkan bagi karyawan dan manajemen. Alasan saya mengambil jurnal tentang pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja pegawai karena saya ingin mengetahui apa pengaruh dan disiplin kerja terhadap kinerja pegawai. Judul penelitian kelima jurnal yang saya ambil di sini adalah jurnal pertama, yaitu judulnya Pengaruh Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Negeri Sipil atau PNS di Lingkungan Ajudan Jenderal Daerah Militer atau Ajendam. Penulisnya Reza Nurul Iksan, Edi Suryanta, dan Lukman Nasution. Tempat penelitiannya di Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia, Universitas Dharma Agung Medan, Universitas Muslim Nusantara Medan. Jurnal ini bernama Jurnal Dharma Agung, volumenya 28, nomor 2, Agustus tahun 2020. Jurnal yang kedua berjudul Pengaruh Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Pegawai di Biro Pelayanan Sosial Dasar Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat. Penulisnya Astadi Pangarso dan Putri Intan Susanti. Bertempat di Universitas Telkom. Jurnal ini bernama Jurnal Manajemen Teori dan Terapan. Volumenya 9, nomor 2, Agustus tahun 2016. Jurnal ketiga berjudul Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Universitas Buana Perjuangan Karawang tahun 2016. Penulisnya Aji Tuhagana dari dosen program studi manajemen Fakultas Bisnis dan Ilmu Sosial.
bertempat di Universitas Buana Perjuangan Karawang. Jurnal ini bernama Jurnal Manajemen dan Bisnis Kreatif, volumenya 1 nomor 2 tahun 2016. Jurnal yang keempat berjudul Pengaruh Disiplin Kerja terhadap Kinerja Pegawai pada Sekretariat Deputi Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata. Penulisnya Eli Rahayu dan Ajimat, Fakultas Ekonomi. Bertempat di Universitas Pamulang. Jurnal ini bernama Jurnal Ekonomi Efektif, volume 1 nomor 1 Oktober tahun 2018. Jurnal kelima, Pengaruh Disiplin Kerja terhadap Kinerja Pegawai pada PT Bank BNI 1946 Persero Tbk Kantor Cabang Asia Afrika Bandung. Penulisnya Betaria Simanjuntak dan Arif Yusuf Hamali, Prodi Administrasi dan Keuangan. Bertempat di Politeknik Fiksi Ganesha Bandung. Jurnal ini bernama Jurnal Perbankan dan Tinjauan Manajemen, volumenya 5 nomor 1 Mei 2016. Analisis persamaan dan perbedaan kelima judul jurnal. Persamaan kelima judul jurnal. Kelima artikel jurnal di atas berkenaan dengan pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja pegawai. Kelima artikel jurnal tersebut dipublikasikan oleh lembaga penerbit jurnal. Tahun penulisan artikel jurnal 2, 3, dan 5 mempunyai persamaan, dipublikasikan pada tahun 2016. Perbedaannya, objek penelitian pada kelima artikel jurnal tersebut berbeda. Pada artikel jurnal 1, objek penelitian adalah lingkungan ajudan jenderal daerah militer atau Ajendam. Pada artikel 2, objek penelitian adalah Biro Pelayanan Sosial Dasar Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat. Pada artikel jurnal ketiga, objek penelitian adalah Universitas Buana Perjuangan Karawang. Pada artikel jurnal keempat, objek penelitian adalah Sekretariat Deputi Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata. Pada artikel jurnal kelima, objek penelitian adalah Bank BNI 1946 Persero Tbk Kantor Cabang Asia Afrika. Jumlah kata pada kelima judul artikel jurnal di atas mengalami perbedaan. Judul artikel jurnal 1 mempunyai 14 kata, judul pada artikel jurnal kedua mempunyai 16 kata, judul pada artikel jurnal ketiga mempunyai 12 kata, judul pada artikel jurnal keempat mempunyai 13 kata, judul pada artikel jurnal kelima mempunyai 17 kata. Tahun penulisan artikel jurnal 1 dan 4 mempunyai perbedaan. Pada artikel jurnal 1 dipublikasikan pada tahun 2020. Pada artikel jurnal 4 dipublikasikan pada tahun 2018. Latar belakang kelima jurnal tentang pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja pegawai. Latar belakang pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja pegawai negeri sipil PNS di lingkungan ajudan jenderal daerah militer atau Ajendam. Pegawai negeri sipil juga masih terlihat jauh dari sikap abdi dalam memberikan pelayanan yang menjadi tugas mereka. Dharma tahun 2011 nomor 98 mengatakan kemampuan pelayanan yang dilakukan PNS hanya mencapai 43,98%. Fenomena yang hampir sama juga terjadi di jajaran pegawai negeri sipil di lingkungan Ajendam, Ajudan Jenderal Daerah Militer Kodam 1 Bukit Barisan Medan. Jurnal yang kedua, pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja pegawai di Biro Pelayanan Sosial Dasar Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat. Terbelakangnya adalah salah satu langkah strategis untuk mengembangkan kemampuan organisasi yang terdapat pada pemerintahan daerah, yakni upaya penyempurnaan perilaku manusia sebagai sumber daya yang memegang peranan penting dalam menyelenggarakan tugas-tugas pemerintah, sehingga semua tugas dapat terlaksana secara efektif, efisien, dan produktif. Jurnal yang ketiga, Disiplin Kerja terhadap Kinerja Pegawai Universitas Buana Perjuangan Karawang tahun 2016. Latar belakangnya adalah organisasi merupakan perkumpulan manusia dengan suatu pola hubungan yang
kendali di bawah pengarahan seseorang pemimpin untuk mencapai tujuan. Pencapaian tujuan dari organisasi dapat terwujud apabila seluruh individu yang terlihat secara langsung memiliki komitmen yang sama dalam melaksanakan tugas pekerjaannya masing-masing. Jurnal yang keempat, pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja pegawai pada Sekretariat Deputi Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata. Latar belakangnya adalah sumber daya manusia merupakan faktor yang terpenting dalam suatu perusahaan maupun instansi pemerintah. Hal ini disebabkan semua aktivitas dari suatu instansi serta penggunaan sumber-sumber daya seperti bahan-bahan, tanah, modal, dan sebagainya baru dapat terlaksana bila ada unsur manusia. Kantor Kementerian Pariwisata menerapkan kebijakan tentang adanya absensi sidik jari dalam rangka meningkatkan disiplin kehadiran pegawainya yang tercantum pada Surat Pengumuman Nomor BU 01/11/11. Jurnal yang kelima, pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja pegawai pada PT Bank BNI 1946 Persero Tbk Kantor Cabang Asia Afrika Bandung. Latar belakangnya adalah setiap perusahaan perlu memelihara disiplin pegawainya karena tanpa disiplin yang baik, maka operasi perusahaan akan cenderung mengalami kekacauan yang dapat berakibat kepada kerugian materi ataupun kemunduran kinerja perusahaan. PT Bank BNI 1946 Persero Tbk, kantor cabang Asia Afrika adalah salah satu kantor cabang Bank BNI yang berada di Kota Bandung, Jawa Barat. PT Bank BNI 1946 Persero Tbk kantor cabang Asia Afrika Bandung selalu berupaya memberikan pelayanan yang terbaik kepada para nasabah. Pelayanan terbaik itu diwujudkan dengan terus meningkatkan disiplin kerja dan kinerja para pegawai di perusahaan. Analisis persamaan dan perbedaan latar belakang kelima jurnal tentang pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja pegawai. Persamaan latar belakang kelima jurnal. Pada kelima artikel jurnal menjelaskan tentang pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja pegawai. Pada artikel jurnal 2 dan jurnal 4 menjelaskan pentingnya sumber daya manusia. Perbedaan latar belakang kelima jurnal. Pada artikel jurnal 1 yang berjudul pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja pegawai negeri sipil PNS di lingkungan Ajudan Jenderal Daerah Militer Ajendam, memaparkan penelitian disiplin kerja dilakukan karena pegawai negeri sipil di lingkungan Ajudan Jenderal Daerah Militer Kodam 1 Bukit Barisan Medan dalam pelayanan yang selama ini dilaksanakan, terutama dalam pelayanan administrasi kepegawaian dan keprajuritan, belum memenuhi target yang telah ditetapkan sebelumnya, yaitu penyelesaian administrasi penetapan pensiun. Penulis artikel jurnal 2 yang berjudul pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja pegawai di Biro Pelayanan Sosial Dasar Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat, memaparkan penelitian disiplin kerja dilakukan karena disiplin kerja memiliki pengaruh yang signifikan positif terhadap kinerja pegawai Biro Pelayanan Sosial Dasar Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat. Penulis artikel jurnal ketiga yang berjudul Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Universitas Buana Perjuangan Karawang tahun 2016 memaparkan penelitian disiplin kerja dilakukan karena Universitas Buana Perjuangan merupakan sebuah lembaga pendidikan tinggi yang baru 2 tahun berdiri. Dilihat dari usia berdirinya lembaga yang belum lama, tentunya masih terdapat banyak kelemahan dan kekurangan dalam pengelolaan sumber daya manusia. Penulis artikel jurnal keempat yang berjudul Pengaruh Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Pegawai pada Sekretariat Deputi Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata memaparkan penelitian disiplin kerja dilakukan karena sering terjadi dalam suatu instansi pemerintahan, para pegawainya melakukan pelanggaran yang menimbulkan ketidakefektifan kinerja dari pegawai yang bersangkutan, seperti datang terlambat dan juga berkeliaran di jam kerja.
Penulis artikel jurnal kelima yang berjudul Pengaruh Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Pegawai pada PT Bank BNI 1946 Persero TBK Kantor Cabang Asia Afrika Bandung memaparkan penelitian disiplin kerja dilakukan karena setiap perusahaan perlu memelihara disiplin pegawainya. Karena tanpa disiplin yang baik, maka operasi perusahaan akan cenderung mengalami kekacauan yang dapat berakibat kepada kerugian materi ataupun kemunduran kinerja perusahaan. Tinjauan pustaka kelima jurnal pertama, teori yang digunakan oleh penulis adalah teori disiplin kerja, macam-macam disiplin kerja, fungsi disiplin kerja, pendekatan disiplin kerja, indikator disiplin kerja, teori kinerja pegawai, dan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja. Penulis juga membuat kerangka pemikirannya dan penulis tidak membuat hipotesis. Jurnal yang kedua, teori yang digunakan oleh penulis adalah teori disiplin kerja. Menurut Moenir tahun 2004 nomor 25, disiplin kerja pada dasarnya selalu diharapkan menjadi ciri setiap SDM dalam organisasi. Karena dengan kedisiplinan organisasi akan berjalan dengan baik dan bisa mencapai tujuannya dengan baik pula. Setiap karyawan harus memiliki disiplin kerja di dalam organisasi atau perusahaannya, seperti mematuhi peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang telah ditetapkan oleh perusahaan, karena hal tersebut dapat menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan harmonis sehingga akan memberikan dampak yang positif terhadap kinerja karyawannya. Jurnal yang ketiga, teori yang digunakan oleh penulis adalah teori disiplin, alat ukur kedisiplinan, faktor-faktor yang mempengaruhi disiplin kerja, dan teori kinerja, syarat penilaian kinerja, metode penilaian kinerja, kriteria penilaian kinerja. Penulis juga membuat kerangka, pemikiran, dan hipotesis. Jurnal yang keempat, teori yang digunakan oleh penulis adalah teori pengertian manajemen sumber daya manusia, fungsi manajemen sumber daya manusia, disiplin kerja, indikator-indikator disiplin kerja, dan kinerja pegawai. Penulis juga tidak membuat kerangka pemikiran dan juga tidak ada hipotesis. Jurnal yang kelima, teori yang digunakan oleh penulis adalah disiplin kerja dan kinerja pegawai. Disiplin kerja yang diteliti oleh PT Bank BNI 1946 Persero TBK Kantor Cabang Asia Afrika Bandung adalah sebagai berikut. Disiplin preventif dengan indikator yang diteliti adalah mentaati peraturan jam masuk kerja dan kehadiran di tempat kerja, serta mentaati peraturan jam pulang kerja. Disiplin korektif dengan indikator yang diteliti adalah peringatan lisan maupun tertulis bagi pelanggar disiplin serta sanksi tegas berupa skorsing, dan disiplin progresif dengan indikator yang diteliti adalah sanksi pemecatan dan sanksi penurunan jabatan. Analisis persamaan dan perbedaan tinjauan pustaka kelima jurnal. Persamaan kelima jurnalnya, penulis artikel jurnal 1, 2, 3, 4, dan 5 menggunakan teori disiplin kerja dan kinerja pegawai. Penulis artikel jurnal 2, 3, dan 5 menggunakan kerangka pemikiran dan hipotesis. Perbedaannya, pada artikel jurnal 1, penulis hanya menggunakan kerangka pemikiran dan tidak menggunakan hipotesis. Pada artikel jurnal keempat, penulis tidak menggunakan kerangka pemikiran dan hipotesis. Metode penelitian kelima jurnal. Jurnal pertama, desain penelitian. Metode penelitian tidak dinyatakan dengan jelas. Metode sampling, teknik sampling dalam penelitian ini menggunakan teknik populasi dan sampel. Dalam penelitian ini, populasi dimaksud adalah PNS di lingkungan Agendam 1 Bukit Barisan tahun 2017 berjumlah 74 orang PNS. Jumlah populasi dalam penelitian ini lebih kecil dari 100, yaitu 74 orang. Dengan demikian, penelitian ini disebut penelitian populasi atau seluruh populasi dijadikan sebagai sampel penelitian dengan teknik sampling jenuh. Sugiono tahun 2013 nomor 156. Variabel penelitian
Variabel penelitian yang digunakan oleh penulis artikel jurnal 1 terdiri dari variabel bebas dan variabel terikat. Yang dimaksud variabel bebas yang digunakan oleh penulis artikel jurnal 1 adalah disiplin kerja yang diberi kode X dan variabel terikat adalah kinerja pegawai yang diberi kode Y. Teknik analisis data. Teknik analisis data yang dipergunakan pada jurnal 1 ini adalah menggunakan uji kualitas data. Dalam uji kualitas data terdapat uji validitas dan uji reliabilitas. Dan juga menggunakan statistik deskriptif, statistik regresi linear sederhana, dan uji asumsi klasik. Pada jurnal kedua, desain penelitiannya, jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian asosiatif kasual dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Skala yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala Likert. Metode sampling. Teknik sampling dalam penelitian ini menggunakan teknik populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah 64 orang pegawai di Biro Jasa Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat, yang semuanya akan dijadikan subjek atau sampel dalam penelitian ini. Variabel penelitian yang digunakan oleh penulis artikel jurnal 2 terdiri dari variabel bebas dan variabel terikat. Yang menjadi variabel bebas yang digunakan oleh penulis artikel jurnal 2 adalah disiplin kerja yang diberikan kode X dan variabel terikat adalah kinerja pegawai yang diberi kode Y. Teknik analisis data. Teknik analisis data yang dipergunakan pada jurnal 2 ini adalah menggunakan uji validitas, uji normalitas, uji Kolmogorov-Smirnov, uji heterokedasitas, uji T, analisis regresi linear, dan koefisien determinasi. Jurnal ketiga, desain penelitian. Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah menggunakan metode deskriptif korelasional yaitu pendekatan studi kasus dan kasual yang akan menganalisis tentang pengaruh antara variabel bebas independen variabel terhadap variabel terikat atau independen variabel. Metode sampling. Teknik sampling dalam penelitian ini menggunakan teknik populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai Universitas Buana Perjuangan Karawang yang berjumlah 41 orang. Karena jumlah populasinya kurang dari 100 orang, maka seluruh pegawai dijadikan sampel. Variabel penelitian. Variabel penelitian yang digunakan oleh penulis artikel jurnal ketiga terdiri dari variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas yaitu independen variabel terdapat terhadap variabel terikat yaitu dependen variabel. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah disiplin kerja yang diberi kode X dan selanjutnya variabel terikatnya adalah kinerja pegawai yang diberi kode Y. Teknik analisis data. Teknik analisis data yang dipergunakan pada jurnal 3 ini adalah menggunakan teknik skala, analisis deskriptif, uji validitas dan reliabilitas, analisis korelasi dan regresi linear atau uji F. Jurnal yang keempat, desain penelitian. Metode penelitian tidak dinyatakan dengan jelas. Metode sampling. Teknik sampling dalam penelitian ini menggunakan teknik populasi dan sampel. Karena yang menjadi objek penelitian adalah kinerja pegawai, maka yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah pegawai yang ada pada Sekretariat Deputi Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata sebanyak 50 orang. Dalam penelitian ini, penulis menjadikan seluruh populasi pegawai Sekretariat Deputi Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata yang berjumlah 50 orang sebagai sampel. Sampel yang digunakan adalah sampel jenuh atau sensus, adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sampel. Variabel penelitiannya. Variabel penelitian yang digunakan oleh penulis artikel jurnal keempat terdiri dari variabel bebas dan variabel terikat. Yang menjadi variabel bebas yang digunakan oleh penulis artikel jurnal 4 adalah disiplin kerja yang diberi kode X, dan variabel terikat adalah kinerja pegawai yang diberi kode Y.
Teknik analisis data. Teknik analisis data yang dipergunakan pada jurnal 4 ini adalah data yang akan dianalisis merupakan data hasil pendekatan survei penelitian dari penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Kemudian dilakukan analisis untuk menarik kesimpulan. Jurnal kelima, desain penelitian. Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dan penelitian asosiatif. Metode sampling. Teknik sampling dalam penelitian ini menggunakan teknik populasi dan sampel. Populasi dari penelitian ini adalah karyawan pada PT Bank BNI 1946 Persero Tbk Kantor Cabang Asia Afrika Bandung sebanyak 51 orang. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sugiono tahun 2011 nomor 91 dengan N sama dengan 51 dan E-nya 5%, maka diperoleh N sama dengan 45,23 dibulatkan menjadi 45, maka diambil ukuran sampel sebanyak 45 responden. Variabel penelitian. Variabel penelitian yang digunakan oleh penulis artikel jurnal 5 terdiri dari variabel bebas dan variabel terikat. Yang menjadi variabel bebas yang digunakan oleh penulis artikel jurnal 5 adalah disiplin kerja yang diberi kode X dan variabel terikat adalah kinerja pegawai yang diberi kode Y. Teknik analisis data. Teknik analisis data yang dipergunakan pada jurnal 5 ini adalah sumber data primer dan data sekunder. Persamaan dan perbedaan metode penelitian kelima jurnal. Persamaan kelima metodenya, penulis kelima artikel jurnal menggunakan istilah yang sama dalam metode penelitian, yaitu desain penelitian, metode sampling, variabel penelitian, dan teknik analisis data. Kelima penulis artikel jurnal tersebut menggunakan disiplin kerja sebagai variabel bebas dan kinerja pegawai sebagai variabel terikat. Desain penelitiannya ada. Pada artikel jurnal 1 dan 4, desain penelitiannya tidak dinyatakan dengan jelas. Dalam hal metode sampling, pada artikel jurnal 2, 3, dan 4, tidak ada menjelaskan metode sampling yang digunakan. Dalam hal variabel penelitian, penulis kelima artikel jurnal menggunakan variabel bebas X, disiplin kerja, dan variabel terikat Y, kinerja pegawai. Perbedaan kelima metode jurnal tersebut. Desain penelitian yang digunakan oleh penulis artikel jurnal 2, 3, dan 5 berbeda. Penulis artikel jurnal 2 menggunakan penelitian asosiatif kasual dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Penulis artikel jurnal 3 menggunakan metode deskriptif korelasional. Penulis artikel jurnal 5 menggunakan penelitian deskriptif dan penelitian asosiatif. Dalam hal metode sampling, penulis artikel jurnal 1 menggunakan metode sampling jenuh. Penulis artikel jurnal 5 menggunakan metode sampling random sampling. Dalam hal teknik analisis data, pada artikel jurnal 1, teknik analisis data yang digunakan adalah uji kualitas data. Dalam uji kualitas data terdapat uji validitas dan uji reliabilitas. Juga menggunakan statistik deskriptif, statistik regresi linier sederhana, dan uji asumsi klasik. Pada artikel jurnal 2, teknik analisis data yang digunakan adalah uji validitas, uji normalitas, uji Kolmogorov, Smirnov, uji heterokedasitas, uji T, analisis regresi linier, dan koefisien determinasi. Pada artikel jurnal ketiga, teknik analisis data yang digunakan adalah teknik skala, analisis deskriptif, uji validitas dan reliabilitas, analisis korelasi dan regresi linier atau uji F. Pada artikel jurnal 4, teknik analisis data yang digunakan adalah persamaan regresi linier sederhana, korelasi sederhana, koefisien determinasi, dan uji signifikan atau uji T. Pada artikel jurnal kelima, teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif, analisis asosiatif, uji validitas instrumen penelitian, dan uji reliabilitas instrumen penelitian.
Hasil penelitian. Jurnal pertama. Dari hasil pengujian hipotesis yang dilakukan, maka diperoleh hasil di mana hipotesis yang diajukan di awal penelitian ini yang menyatakan bahwa disiplin kerja berpengaruh terhadap kinerja pegawai pada kantor Adjendam. Sebagaimana hasil pengujian menunjukkan bahwa hipotesis tersebut dapat diterima, atau hipotesis yang mengatakan disiplin kerja berpengaruh terhadap kinerja PNS di lingkungan Adjendam diterima. Penguji ini digunakan dengan mengumpulkan data primer di lapangan, kemudian diolah sesuai dengan kebutuhan dalam penelitian ini, sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah satuan dengan determinasi sebesar 84,8%. Jurnal kedua, analisis data di atas menunjukkan bahwa disiplin kerja atau S memiliki pengaruh yang signifikan positif terhadap kinerja pegawai Biro Pelayanan Sosial Dasar Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat. Hal ini ditunjukkan dengan beberapa uji yang dilakukan terhadap variabel disiplin kerja. Kemudian kinerja pegawai atau Y dapat dijelaskan oleh disiplin kerja melalui regresi Y sama dengan 0,646 ditambah 0,846 X. Hal ini menunjukkan pengaruh disiplin kerja atau S terhadap kinerja pegawai atau Y adalah positif sebesar 0,849. Dengan demikian, jika variabel disiplin kerja mengalami kenaikan 0,849, maka variabel kinerja pegawai juga akan mengalami kenaikan sejumlah 0,646. Hal ini menunjukkan bahwa ketika pegawai merasa sangat puas dengan pekerjaan, maka mereka akan melakukan kinerja dengan optimal. Jurnal yang ketiga, yang model summary. Diketahui nilai R sama dengan 0,617, yang berarti bahwa antara variabel disiplin kerja dengan variabel kinerja memiliki hubungan yang kuat. Model ANOVA diperoleh nilai signifikan F sebesar 0,000 F value, artinya bahwa variabel disiplin kerja S berpengaruh signifikan terhadap variabel kinerja pegawai Y. Atau dengan memperhatikan nilai F hitung 24,030 yang memiliki nilai lebih besar dari nilai F tabel 4,08, yang berarti bahwa variabel disiplin kerja X berpengaruh terhadap variabel kinerja Y. Model koefisien regresi yang digunakan untuk membuat persamaan regresi linear yaitu besaran koefisien yang terdapat pada kolom unstandardized koefisien bagian B. Diperoleh persamaan regresi linear sebagai berikut. Y sama dengan 24,600 ditambah 0,485 ditambah E. Dari persamaan regresi linear tersebut dapat dideskripsikan bahwa nilai koefisien sebesar 24,600 adalah nilai koefisien kinerja pegawai Y saat nilai disiplin kerja X sama dengan 0. Nilai sebesar 0,485 pada koefisien X, yaitu jika disiplin kerja X naik sebesar 1 satuan unit skor, maka kinerja pegawai Y naik sebesar 0,485 dengan asumsi faktor lain, E konstan. Jurnal keempat, disiplin kerja. Terlihat dari jawaban responden berdasarkan hasil kuesioner mengenai disiplin kerja tersebut dapat dijelaskan bahwa sangat setuju atau SS 25,75% ditambah setuju S 37,5% sama dengan 63,25%. Kinerja pegawai terlihat dari jawaban responden berdasarkan hasil kuesioner mengenai kinerja pegawai tersebut dapat dijelaskan bahwa sangat setuju SS 37,11% ditambah setuju S 50,36% sama dengan 87,47%. Persamaan regresi linear sederhana menunjukkan bahwa jika variabel disiplin kinerja bernilai 0 atau tetap, maka akan meningkatkan kinerja pegawai sebesar 44,111 satuan. Dengan catatan variabel lain dianggap konstan atau tetap.
Korelasi sederhana diketahui koefisien korelasi sebesar 0,245, maka nilai ini menunjukkan hubungan yang lemah antara disiplin kerja X dengan kinerja pegawai Y, di mana hubungan tersebut baru berlaku untuk sampel 50 orang. Koefisien determinasi pegawai. Koefisien determinasi dapat dijelaskan kontribusi variabel disiplin kerja X terhadap variabel kinerja pegawai Y pada Sekretariat Deputi Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata sebesar 6%, sedangkan sisanya 94% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam variabel penelitian seperti motivasi, lingkungan kerja, kompensasi, atau variabel yang lain. Uji signifikan atau uji T. Mereka memiliki nilai signifikan 0,087 lebih besar dari 0,05, maka hasil keputusan hipotesis 0 atau HO diterima yang secara parsial DK disiplin kerja berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap variabel kinerja pegawai atau KP. Jurnal kelima. Hasil perhitungan diperoleh harga T hitung lebih besar daripada harga T tabel, yaitu 4,526 lebih besar dari 2,017, maka HO ditolak dan HH diterima. Jadi hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah benar, yaitu disiplin kerja berpengaruh signifikan atau hubungan bermakna terhadap kinerja pegawai pada PT Bank BNI 1946 Persero Tbk Kantor Cabang Asia Afrika Bandung. Analisis persamaan dan perbedaan hasil penelitian dari kelima jurnal. Persamaannya pada kelima artikel jurnal penulis menjelaskan hasil penelitiannya. Pada kelima artikel jurnal penulis menjelaskan disiplin kerja berpengaruh terhadap kinerja pegawai. Pada artikel jurnal 1, jurnal 2, jurnal 3, dan jurnal 5, disiplin kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai. Perbedaannya, pada artikel jurnal 4, disiplin kerja berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kinerja pegawai. Pada artikel jurnal 1, hasil penelitiannya, disiplin kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai pada kantor agenda dari hasil pengujian di mana nilai T hitung 20,060 dan T tabel 1,984 pada DF2 sama dengan 72 dan 5%. Dengan demikian T hitung lebih besar dari T tabel dan juga sifatnya positif, di mana semakin tinggi disiplin kerja semakin tinggi pula kinerja pegawainya. Pada artikel jurnal kedua, hasil penelitiannya, disiplin kerja X memiliki pengaruh yang signifikan positif terhadap kinerja pegawai Y di Biro Pelayanan Sosial Dasar Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat. Hal ini menunjukkan pengaruh disiplin kerja X terhadap kinerja pegawai Y adalah positif sebesar 0,849. Dengan demikian, jika variabel disiplin kerja mengalami kenaikan 0,849, maka variabel kinerja pegawai juga akan mengalami kenaikan sejumlah 0,646. Hal ini menunjukkan bahwa ketika pegawai merasa sangat puas dengan pekerjaannya, maka mereka akan melakukan kinerja dengan optimal. Pada jurnal ketiga, hasil penelitiannya model Sumari, model ANOVA, model koefisien regresi. Pada artikel jurnal keempat, hasil penelitiannya yang pertama, disiplin kerja pada Sekretariat Deputi Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata. Yang kedua, kinerja pegawai pada Sekretariat Deputi Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata. Yang ketiga, persamaan regresi linear sederhana. Yang keempat, korelasi sederhana. Yang kelima, koefisien determinasi. Yang keenam, uji signifikan atau uji T. Pada artikel jurnal kelima, hasil penelitiannya, hasil perhitungan diperoleh harga T hitung lebih besar daripada harga T tabel, yaitu 4,526 lebih besar dari 2,017. Maka HO ditolak dan HA diterima.
Jadi hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah benar, yaitu disiplin kerja berpengaruh signifikan atau hubungan bermakna terhadap. Kesimpulan kelima jurnal. Jurnal pertama dari hasil penelitian dan pengolahan data serta pembahasan yang dilakukan diperoleh persamaan regresi dengan Y sama dengan 7,541 ditambah 0,413X. Maka dapat disimpulkan bila terjadi kenaikan variabel X atau disiplin kerja sebagai satuan akan mengakibatkan kenaikan pada variabel Y atau kinerja pegawai sebesar 0,413. Jurnal kedua berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa disiplin kerja atau S memiliki pengaruh yang signifikan positif terhadap kinerja Biro Pelayanan Sosial Dasar Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat. Hal ini ditunjukkan dengan beberapa uji yang dilakukan terhadap variabel disiplin kerja. Jurnal ketiga, dari hasil penelitian ini dapat dibahas bahwa disiplin kerja memiliki hubungan yang kuat dengan kinerja pegawai. Antara variabel disiplin kerja terdapat pengaruh yang sangat signifikan atau nyata terhadap variabel kinerja pegawai. Jurnal yang keempat, berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka penulis mengambil kesimpulan dari penelitian ini adalah disiplin kerja pada Sekretariat Deputi Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata sudah baik. Hal ini terlihat dari jawaban responden berdasarkan hasil kuesioner mengenai disiplin kerja terhadap disiplin kerja tersebut. Dapat dijelaskan bahwa sangat setuju SS 25,75% ditambah setuju S 37,5% sama dengan 63,25%. Kinerja pegawai pada Sekretariat Deputi Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata sudah baik. Hal ini terlihat dari jawaban responden berdasarkan hasil kuesioner mengenai kinerja pegawai tersebut. Dapat dijelaskan bahwa sangat setuju SS 37,11% ditambah setuju S 50,36% sama dengan 87,47%. Jurnal kelima, berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat korelasi disiplin kerja dengan kinerja karyawan pada PT Bank BNI 1946 Persero Tbk Kantor Cabang Asia Afrika Bandung secara signifikan dengan koefisien korelasi R sama dengan 0,568. Berdasarkan kriteria champion dengan nilai R sama dengan 0,568, maka hubungan ini termasuk hubungan yang cukup kuat. Berdasarkan koefisien determinasi atau KD diperoleh R2 sama dengan 0,3226. Artinya pada penelitian ini disiplin kerja memberikan pengaruh terhadap kinerja pegawai sebesar 32,26%, sedangkan dengan sisanya 67,74% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Sekian hasil presentasi saya tentang laporan hasil pembandingan 5 jurnal. Terima kasih.